Halo sahabat, kita jumpa kembali pada hari ini tanggal 14 Maret 2021. Ya, tadi saya barusan membahas tentang kesalahan Tritunggal. Lalu beberapa hari sebelumnya saya juga membahas tentang kesalahan Oneness atau Oneness Pentakostal atau Sabellianisme. Nah, sebagai gantinya saya menunjukkan kebenaran, yaitu apa yang dinyatakan oleh Yesus dan tercatat dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau sudah satu-satunya Allah yang benar itu berarti tidak ada peluang adanya Allah yang benar yang lain, ya. Atau kalau ada yang lain yang disebut sebagai Allah, itu pasti Allah yang nggak benar. Kemudian di ayat itu juga ditegaskan bahwa Yesus adalah utusannya Bapa, utusannya Allah. Nah, kebenaran ini yang disampaikan oleh Yesus ini harus cocok, harus tidak bertentangan dengan kabar atau pesan yang disampaikan oleh seluruh kitab suci, ya, seluruh yang terdapat dalam Alkitab. Nah, ketika saya menguji hal ini, ya memang ternyata kebenaran yang disampaikan oleh Yesus itu secara konsisten bisa relevan dengan semua ayat di dalam Alkitab. Ya, Bapa satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Secara konsisten kebenaran yang disampaikan oleh Yesus itu relevan dengan semua ayat di dalam Alkitab. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada ayat-ayat tertentu yang mempunyai multitafsir sehubungan dengan bahasa aslinya atau sehubungan dengan konteks yang tidak terlalu jelas, ya, menimbulkan multitafsir. Nah, tetapi di dalam multitafsir itu konsep bahwa Allah yang benar satu-satunya yaitu Bapa itu tetap bisa dipertahankan secara konsisten. Ya, misalnya ayat yang paling sering digunakan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Artinya kalau memang Yesus adalah Allah, sementara Yesus itu bukan Bapa, maka itu berarti pengajaran Yesus yang mengatakan Bapa satu-satunya Allah yang benar itu akan gugur, karena ternyata Yesus juga Allah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang dipakai oleh orang untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Allah. Dan ayat yang paling kuat menyatakan hal itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu firman di situ adalah sebutan untuk Yesus. Jadi Yesus adalah Allah. Nah, kita mesti mengulik, ya, kata Allah di situ adalah terjemahan dari theos. Nah, kalau menurut kamus bahasa Yunani, maka theos itu artinya ada banyak. Jadi bukan hanya satu arti, bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tetapi theos itu punya beberapa arti yang lain, yaitu makhluk ilahi. Ya. Jadi dengan penerjemahan firman itu adalah makhluk ilahi, maka konsep ini tidak mengganggu sama sekali konsep yang diajarkan oleh Yesus bahwa Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Karena dengan penerjemahan bahwa firman itu adalah makhluk ilahi, itu berarti firman itu bukan Allah. Ya, Allah itu adalah yang bersama-sama dengan firman itu. Jadi, walaupun Yesus dinyatakan sebagai theos, yaitu sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, dan theos di situ adalah multitafsir. Ya, kalau kita hanya bicara tentang ayat itu saja, maka theos di sini multitafsir, bisa berarti Allah yang Maha Kuasa atau bisa berarti makhluk ilahi. Nah, kembali ke penjelasan yang diberikan oleh Yesus yang sangat gemilang, yang sangat benderang, ya, yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3, maka
multitafsir itu bisa terselesaikan dengan menggunakan ayat yang benderang untuk memahami ayat yang multitafsir itu. Jadi dengan demikian, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu sangat benderang, maka Yohanes 1 ayat 1 seharusnya dibaca dengan terang yang dibawa oleh Yohanes 17 ayat 3. Dengan demikian, firman itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi firman itu adalah makhluk ilahi. Ya, secara tata bahasa hal ini dimungkinkan. Jadi multitafsir itu bisa diselesaikan dengan manis. Tidak perlu ada kontradiksi dengan ayat yang sudah disampaikan di Yohanes 17 ayat 3. Lalu kita juga bisa melihat ayat yang lain yang sering dijadikan klaim, referensi untuk klaim bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya di Filipi 2 ayat 6. Ya. Kalau kita telusur, ternyata kitab LAI ya yang mengatakan Yesus itu dalam rupa Allah dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Nah, terjemahan itu menimbulkan kesan bahwa Yesus ini setara dengan Allah. Ya, berarti dia Allah, ya. Tetapi kalau dipelajari lebih lanjut, ternyata terjemahan di LAI itu keliru. Ya, karena harpakmos itu bukan mempertahankan. Harpakmos itu upaya keras untuk meraih sesuatu yang belum dimiliki. Nah, kalau mempertahankan itu kan sudah dimiliki. Jadi mempertahankan di sini tidak benar. Yang benar adalah Yesus tidak pernah berpikir untuk merampas, menyetarai Allah. Ya, jadi Yesus dalam rupa Theos tidak ingin merampas untuk menyetarai Allah. Berarti Yesus tidak setara dengan Allah dan tidak ingin menyetarai Allah. Nah, Theos yang tidak setara dan tidak ingin menyetarai Allah, yaitu Theos itu tentu bukan Allah, bukan? Ya, Theos di sini konsisten dengan Yohanes 1 ayat 1 yang kita terjemahkan sebagai makhluk ilahi tadi. Yesus adalah makhluk ilahi, ya, yang tidak setara dengan Allah dan tidak berpikir untuk menyetarai Allah. Jadi sekali lagi, pesan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu secara konsisten mampu dipertahankan dan relevan dengan kenyataan kebenaran yang dinyatakan di seluruh Alkitab. Contoh lain lagi. Ayat yang digunakan untuk mengklaim bahwa Yesus adalah Allah. Itu Roma 9 ayat 5. Ya. Roma 9 ayat 5, di sana terjemahan LAI menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Begitu kan? Nah, kalau Yesus adalah Allah, maka ini pasti berbenturan dengan Yohanes 17 ayat 3. Karena Yohanes 17 ayat 3 mengatakan Bapa itu satu-satunya Allah, berarti nggak ada yang lain lagi. Nah, kalau ini dinyatakan Yesus adalah Allah, berarti ada benturan. Nah, rupanya kembali terjemahan di dalam LAI untuk Roma 9 ayat 5 itu tidak benar. Ya. Jadi tidak pernah ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang harus dipuji. Tidak begitu. Jadi konteks ayat itu menjelaskan keprihatinan Paulus tentang nasib bangsanya. Sudah diberkati Allah dengan luar biasa. Yang Mesias itu artinya yang diurapi oleh Allah, itu lahir dari Israel. Nah, atas semuanya itu Rasul Paulus mengatakan terpujilah Allah selama-lamanya. Atau kemungkinan kedua, biarlah Allah yang harus diberkati. Biarlah Israel ini diberkati oleh Allah selama-lamanya. Ya, jadi ternyata ketahuan bahwa ayat yang membentur Yohanes 17 ayat 3 itu ketahuan salah terjemahannya. Nah, dengan demikian kalau terjemahan itu sudah dibetulkan, maka tidak lagi terjadi perbenturan. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 relevan dengan kebenaran yang dinyatakan di seluruh Alkitab. Kita lihat lagi 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Anak Allah telah datang
supaya kita mengenal yang benar, supaya kita di dalam Anak-Nya, Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Nah, Allah yang benar dan hidup yang kekal ini siapa? Kalau Allah yang benar dan hidup kekal ini ditujukan kepada Yesus, berarti Yesus adalah Allah yang benar, maka pesan ini bertabrakan dengan Yohanes 17 ayat 3. Tetapi ternyata kalau kita kaji lebih dalam, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu, Yesus ditegaskan sebagai anak dari Dia yang benar. Ya. Yesus adalah anak dari Dia yang benar. Nah, Anda bisa lihat di sana kata Anak-Nya. Nah, nya di situ adalah yang benar. Jadi Yesus adalah anak dari yang benar itu. Nah, yang benar itulah yang diperkenalkan oleh Yesus sebagai Allah yang benar. Jadi, Allah yang benar di situ bukan merujuk kepada Yesus, melainkan kepada yang benar, yaitu Bapaknya Yesus. Nah, dengan pembenaran tafsiran ini, kembali Yohanes 17 ayat 3 akan berjalan seiring dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Tidak terjadi perbenturan. Jadi sekali lagi, untuk ayat-ayat yang multitafsir, yang agak-agak kurang jelas, harus dipahami dengan menggunakan terang dari ayat-ayat yang sudah jelas. Jangan sebaliknya, ayat yang kurang jelas dipegang, sehingga ayat yang jelas jadi bertabrakan. Nah, ini prinsip yang keliru. Ya. Jadi sekali lagi, Yohanes 17 ayat 3 itu sangat benderang menjelaskan bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus adalah utusan Bapa. Dengan demikian tidak ada kemungkinan, tidak ada peluang siapapun selain Bapa menjadi Allah yang benar. Ya, kalau sudah satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain lagi. Ya, saya tambahkan. Ada juga yang berpikir bahwa Wahyu 21 ayat 7 itu akulah Alfa dan Omega, barang siapa yang menang akan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi umatku, ya. Nah, dipahami bahwa ayat itu yang berfirman adalah Yesus. Dengan demikian Yesus adalah Allah. Ya kan? Aku akan menjadi Allahnya. Berarti Yesus adalah Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah, sekali lagi ini terjadi benturan dengan Yohanes 17 ayat 3. Tetapi syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Di Wahyu 21 ayat yang kelima ditegaskan. Jadi tadi kan ayat 7. Ini ayat 5-nya. Ditegaskan bahwa yang berfirman di ayat itu adalah Dia yang duduk di tahta. Nah, kalau Anda pelajari kitab Wahyu, di sepanjang kitab Wahyu, Dia yang duduk di tahta itu sekitar 15 kali disebutkan, dan semuanya ditujukan bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus dinyatakan sebagai anak domba. Ya. Ada ayat yang sangat jelas menegaskan hal ini di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-7 atau ayat 8. Dikatakan bahwa anak domba itu menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di tahta. Nah, ini berarti Dia yang duduk di tahta itu bukan Yesus, karena Yesus adalah anak domba, ya kan? Jadi Wahyu 21 ayat 5 adalah firman dari Dia yang duduk di tahta yang mengatakan, aku akan menjadi Allahnya. Jadi di situ bukan Yesus yang akan menjadi Allah, tetapi Bapa yang akan menjadi Allah. Jadi saudaraku, kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ini ternyata relevan, berjalan seiring dengan semua kebenaran yang dinyatakan di seluruh Alkitab. Kalau kemarin saya katakan
bukti kesalahan itu adalah kalau satu pesan atau satu prinsip tidak bisa berlaku secara konsisten. Itu salah satu indikasi salah. Nah, ternyata apa yang disampaikan Yesus ini tidak mengalami kesalahan apapun seiring dengan pesan kebenaran yang disampaikan oleh seluruh Alkitab. Dengan demikian, percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Kalau ada yang bilang, itu kan mencomot salah satu ayat, begitu kan? Nah, saya sudah tunjukkan, bukan hanya salah satu ayat, tapi semua ayat ternyata berjalan seiring dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ada yang berkata sedikit lagi ya, itu kan Yesus pada waktu di dunia, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Nah, Anda bisa lihat di dalam kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes setelah Yesus naik ke surga. Sudah lama Yesus naik ke surga. Lalu kitab Wahyu ditulis. Nah, di dalam kitab Wahyu itu tetap dinyatakan bahwa Yesus itu punya Allah, walaupun di surga. Anda bisa baca itu di Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Anda juga bisa baca di Wahyu 3 ayat 12. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Allah itu tetap Allahnya Yesus. Yesus itu tidak pernah jadi Allah. Ya, Yesus adalah utusannya Allah pada waktu itu. Dan tidak pernah berubah. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga ini menjadi berkat bagi Anda. Dan jangan takut, percayalah kepada ajaran Yesus walaupun Anda harus berdiri seorang diri. Walaupun Anda harus melawan arus. Kenapa? Karena di pengadilan surga nanti, semua yang disampaikan Yesus itu adalah hakimnya. Perkataan Yesus menjadi hakimnya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan perkataan Yesus, amanlah kita. Tetapi kalau apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan ternyata bertentangan dengan ajaran Yesus, bertentangan dengan perkataan Yesus, wah, cilaka kita. Karena apa yang disampaikan Yesus itu menjadi hakimnya. Ya. Demikian, sekali lagi saya tidak membicarakan hal-hal yang sulit, ya. Ini adalah hal-hal yang sederhana, yang semua bisa paham, kecuali kalau orang itu bebal, kecuali kalau orang itu fanatik, sudah menutup mata dan menutup telinga terhadap kebenaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Shalom.